Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi jama'ana billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puja dan syukur al-fakir panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan kali ini al-fakir masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua, dan al-fakir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga di sisa-sisa hidup al-fakir diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan, kekuatan dohir dan kekuatan batin untuk senantiasa mentasarufkan seluruh jiwa raga al-fakir untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, pentingnya untuk kita semua untuk senantiasa mengagungkan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita menginginkan syafaat baginda Nabi, kita menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita di akhir zaman yang amat penuh dengan gejolak kehidupan yang berliku-liku, cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padilah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, bukan hanya 10, 20, bahkan ratusan, bahkan ribuan manfaat padilah yang akan kita rasakan, yang akan kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sempitnya hidup, tatkala kita merasa gelisah, ketika kita merasa segala sesuatu itu terasa amat sangat susah, maka yang harus kita kerjakan yang paling utama, kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan sholawat yang kita bacakan setiap hari, yang pertama insyaallah kita akan diberikan oleh Allah keterbukaan, dan yang keduanya dengan keberkahan sholawat juga kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita maksud dengan keberkahan membaca sholawat kepada baginda Nabi, insyaallah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholawat adalah suatu bacaan yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan bacaan yang lain. Ketika kita baca Al-Quran, itu memang jadi ibadah kita membaca Al-Quran. Tapi tatkala kalau kita salah membaca Al-Quran, tidak sesuai dengan ilmu tajwid, makhrijnya pun salah, bukan ganjaranlah yang akan kita dapatkan, justru siksalah yang akan kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat, meskipun di hati kita ada sifat riya, tatkala kita membaca sholawat, karena sholawat itu bukan buat diri kita, tapi buat baginda Rasul. Tetapi meskipun sholawat buat baginda Rasul, tetap keberkahannya bagi kita. Maka ketika kita membacanya dengan keadaan riya ataupun junub sekalipun, tetap sholawat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedulur yang dirahmati Allah, semoga di sisa-sisa hidup kita
Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa kita memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca sholawat, dan memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, semoga yang bisa Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat Al-Fakir dan umumnya buat sedulur-sedulur semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.